Oke, baiklah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teknik berkomunikasi dengan model S-bar. Jadi, cara berkomunikasi dengan teknik S-bar ini merupakan salah satu cara komunikasi yang umum sekali digunakan termasuk di layanan kesehatan untuk memastikan bahwa komunikasi itu terjadi secara efektif dan tidak ada informasi yang penting yang hilang. Jadi, model S-bar ini bisa digunakan intrahospital, misalnya ketika kita ingin mengirim pasien dari IGD ke ruang rawat inap atau ke ICU atau kemana saja, dan juga bisa digunakan antar hospital, misalnya ketika kita menelepon untuk merujuk pasien antar rumah sakit ataupun dari pre-hospital setting mau merujuk pasien ke rumah sakit. Nah, eee, metode ini bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk oleh perawat. Misalnya saya sebagai perawat ingin melaporkan atau mengkomunikasikan kondisi seorang pasien kepada teman sejawat, perawat yang lain, ataupun kepada dokter, ataupun kepada tenaga kesehatan yang lain. Nah, tadi, sebenarnya cara mengkomunikasikan, pasien itu banyak sekali, modelnya. Nah, S-bar ini merupakan salah satu model komunikasi yang sudah terbukti efektif secara evidence based. Jadi bisa mengurangi error atau kejadian yang tidak diinginkan karena ada informasi yang hilang. Karena memang 66% ternyata kejadian yang tidak diinginkan atau medication error atau kecelakaan yang mengakibatkan rugi pada pasien itu disebabkan karena komunikasi yang tidak berjalan secara efektif. Jadi ada informasi penting yang hilang atau tidak tersampaikan. Nah, teknik S-bar ini dibangun atau dikembangkan untuk mengurangi resiko error tersebut. Jadi memang pertama kali dikembangkan ini di dunia militer, tapi pada kondisi sekarang ini sangat efektif untuk digunakan di tatanan pelayanan kesehatan. Jadi pada kesempatan ini kita akan fokus, nanti juga kita akan contohkan bagaimana contohnya memberikan informasi ketika kita akan merujuk pasien dari pre-hospital atau dari puskesmas atau dari lapangan ke rumah sakit. Jadi teknik atau model S-bar itu merupakan singkatan dari situation, background, assessment, dan recommendation. Jadi ketika pertama kali kita menelepon rumah sakit misalnya, itu kita harus memberikan situation dulu atau apa yang sedang terjadi sekarang, gambarannya itu apa. Jadi pertama kita harus memberikan informasi identitas diri kita dan peran kita, kemudian kita sebutkan nama pasien, umur yang akan kita rujuk, dan juga masalah utama yang terjadi pada pasien secara singkat. Jadi what is happening now? Contohnya seperti ini. Misalnya saya perawat di puskesmas tertentu. Di puskesmas A ada pasien dengan kecelakaan beruntun, saya harus rujuk ke rumah sakit terdekat karena puskesmas tidak ada fasilitas X-ray ataupun fasilitas rawat inap yang lain. Maka saya akan berkata seperti ini. Selamat siang dengan IGD Rumah Sakit Bangil misalnya. Saya Ira dari Puskesmas A ingin merujuk pasien atas nama Bapak Andi umur 58 dengan suspek open fracture femur dextra. Misalnya seperti itu. Jadi kita kasih situasi dulu. Kita siapa, kita merujuk siapa, dan apa yang dialami oleh pasien. Nah, selanjutnya kita berikan informasi mengenai background. Jadi apa yang sudah terjadi pada pasien yang relevan dengan kondisi klinis pasien dan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini mencakup misalnya kalau kita di rumah sakit ingin merujuk ke atau ingin mengirim pasien dari IGD ke ICU misalnya atau ke ruang rawat inap lain, maka ini termasuk diagnosis masuk dan tanggal masuk RS. Kalau misalnya kondisinya bencana atau kecelakaan, maka kita akan kasih informasi mengenai tanggal kejadian dan jam. Riwayat penyakit saat ini, keluhan pasien secara lengkap, riwayat penyakit terdahulu, semua terapi yang sudah diberikan kepada pasien, baik itu obat-obatan, infus maupun tindakan yang lain. Dan juga yang paling penting itu adalah alergi dan riwayat kesehatan atau riwayat penyakit pasien yang lain. Misalnya apakah pasien mempunyai riwayat hipertensi, diabetes atau yang lain. Juga pada saat kita melaporkan background, kita akan melaporkan
tanda-tanda vital pasien yang terbaru dan tingkat kesadaran pasien. Jika relevan, kita bisa juga melaporkan sebelumnya, misalnya tanda-tanda pasien ini uh, tidak stabil begini, tapi sudah dilakukan ini, sekarang stabil. Atau kondisi kesadaran pasien apakah menurun atau membaik. Nanti kita akan contohkan cara memberikan informasi mengenai background setelah ini. Selanjutnya selanjutnya A atau assessment itu kita sebagai pelapor mengungkapkan atau menginformasikan apa permasalahan atau apa isu yang dihadapi pasien saat ini menurut uh, menurut hasil pemeriksaan kita. Misalnya tadi pasien kecelakaan korban beruntun, kita lihat ada luka terbuka pada paha sebelah kanan, terus ada deformitas, maka dari hasil pengkajian kita mengatakan bahwa pasien ini suspek open fracture femur dextra, seperti itu. Jadi apa masalah yang terjadi pada pasien saat ini. Selanjutnya rekomendasi. Jadi apa yang harus atau dibutuhkan untuk dilakukan pada pasien. Jadi misalnya pada kasus yang tadi, ketika saya mengirimkan pasien dari puskesmas ke rumah sakit, maka saya akan melaporkan pasien ini dirujuk untuk dilakukan X-ray dan mungkin perlu dilakukan operasi sito, seperti itu. Jadi contoh lain misalnya yang direkomendasikan berdasarkan kondisi pasien itu misalnya apakah perlu perubahan dosis obat atau apakah pasien ini harus dilihat oleh dokter yang bertanggung jawab atau dokter attendingnya. Misalnya pasien di ICU kita laporkan penurunan kesadaran, kita lapor ke dokternya, rekomendasi kita dok mohon dilihat pasiennya, seperti itu. Atau perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti yang tadi, kasus yang tadi itu perlu X-ray atau misalnya perlu pemeriksaan yang lain seperti CT scan, MRI, itu kan butuh, apalagi MRI itu butuh persiapan, misalnya supaya kita melaporkan terlebih dahulu bahwa pasien ini membutuhkan CT scan atau MRI supaya departemen radiologinya bisa bersiap-siap, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, ini contoh tadi contohnya adalah pasien kita. Jadi saya misalnya perawat yang bekerja di puskesmas yang ada di pinggir jalan raya besar. Jadi ada kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa korban. Nah, saya akan merujuk salah satu pasien dengan suspek open fracture dextra. Jadi saya akan melaporkannya seperti ini. Jadi berurutan dari situasi, background, assessment, dan recommendation. Selamat siang, dengan IGD Rumah Sakit Bangil. Saya Ira, perawat dari Puskesmas Raci. Saya ingin merujuk pasien korban kecelakaan lalu lintas dengan suspek open fracture femur dextra. Pasien ini Bapak A, usianya 40 tahun, korban kecelakaan lalu lintas beruntun. Kecelakaannya terjadi jam 8 tadi pagi atau sekitar 1,5 jam yang lalu. Nah, pasien ini mengendarai motor karena ada tabrakan di depan, pasien ini berhenti kemudian tertabrak mobil dari belakang. Pasien mengalami luka robek di paha kanan derajat 3, ada bengkak dan juga ada deformitas fraktur kanan. Kami sudah melakukan jahit situasi karena pendarahannya banyak, terus sudah ditutup dengan kasa NaCl. Pasien juga sudah diberikan infus RL, tadi kami loading 500 mili RL-nya dalam 2 jam. Sekarang sudah kolf ketiga, sekarang sudah kolf kedua dengan rate 30 tetes per menit. Terus ceftriaxone sudah dikasih 1 gram IV dan dikasih ketorolak 30 mg IV. Riwayat alergi tidak ada, penyakit terdahulu disangkal. Kami tanya ke pasien tadi makan terakhir jam 7 pagi. Nah, pasien ini suspek open fracture femur dextra. Jadi mungkin nanti perlu dilakukan pemeriksaan penunjang karena kami juga belum melakukan lab. Di sini nggak ada lab, X-ray juga belum dilakukan dan kemungkinan pasien mungkin nanti perlu diokasito. Seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu contoh komunikasi ketika saya sebagai perawat di pre-hospital setting atau di puskesmas ingin merujuk pasien ke RSUD terdekat. Jadi saya melaporkannya berdasarkan metode SBAR, tapi memang banyak sekali metode yang bisa digunakan. Nah, metode SBAR ini merupakan salah satu supaya tidak ada informasi yang
lupa kita sampaikan, dan juga supaya informasinya lebih efektif. Nah, jadi metode-metode lain ketika kita akan hands over atau operan pasien itu bisa dilakukan dengan teknik I pass the button atau admist. Ini nanti mungkin kita bahas di kesempatan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.